Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Bajnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langka pada sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk bekal ibadah kita di sepanjang Ramadan 1443 Hijriah ini ya pemirsa. Seperti biasanya jelang buka puasa Anda, kami hadir menemani Anda sambil menunggu detik-detik azan maghrib dan yang dinanti-nanti oleh seluruh yang berbuka puasa ya, yaitu buka puasa pemirsa. Dan kami hadir kembali dengan kajian tajwid dan juga tafsirnya di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Sembahan spesial Bajnas Kabupaten Cirebon. Dan pada sore hari ini kita akan mengangkat tema keutamaan sodakoh merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263 pemirsa. Nanti kita akan kupas tuntas, kita akan kaji dari tajwid dan juga tafsirnya. Dan seperti biasanya di sini kami ditemani adik-adik yang setia menemani kami sepanjang bulan puasa ini ya. Terima kasih sudah hadir di sini dan juga pastinya sudah ada guru-guru yang menemani kita di sini. Langsung saja saya sapa satu persatu. Sudah ada Kang Haji Muhaddis Rifai. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik. Jangan bosan ya untuk membagikan ilmunya. Ya, insyaallah. Sudah banyak catatan di buku saya nih pemirsa ya. Jadi silahkan pemirsa di rumah juga untuk segera membuka Al-Qur'annya. Silahkan cari surat Al-Baqarah ayat 261. Nanti kita akan baca sampai dengan 263. Siapkan catatannya karena tajwidnya dari mulai hukumnya sampai dengan sifat-sifat hurufnya itu kita bahas detail pemirsa. Dan juga nanti kita akan tafsirkan, dan siapa yang akan menafsirkannya sore hari ini luar biasa sudah hadir di sini Ketua Bajnas Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di sini Kang Haji Ahmad Zaini Dahlan. Assalamualaikum Kang Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seger nih ya. Segar. Tapi belum minum kan dari pagi? Alhamdulillah. Belum ya puasa. Sebentar lagi. Kang siap ya untuk membagikan ilmunya sore hari ini ya? Insyaallah. Baik, terima kasih dan langsung saja pemirsa kita simak surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263. Silakan Kang Hadis. Terima kasih Mbak Rida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله يضاعف لمن
من يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. والله غني حليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Pembahasan kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan ahkamur ra' atau hukum ra'. Pemirsa semua mungkin masih ingat pembagian dari ahkamur ra' itu ada 3. Ada tafkhim, ada tarqiq, dan ada jawazul wajhain. Baik, adik-adik di studio sudah teringat-ingat itu, terngiang-ngiang ya. Mungkin Barida juga masih ingat ya pembahasannya. Nah, betul. Harusnya memang dicatat. Dan ini yang jawazul wajhain itu adalah ahkamur ra' yang memungkinkan untuk dibaca tarqiq dan memungkinkan untuk dibaca tafkhim. Jadi contohnya seperti labil mirsad itu boleh dibaca tarqiq, boleh juga dibaca dengan tafkhim ya. Jadi mirsad ya. Kemudian ada termasuk kemarin kita membahas yang ro sukun jatuh setelah kasroh, kemudian setelahnya huruf isti'la, itu para ulama ada juga yang menyatakan bahwa itu boleh dibaca tipis, boleh juga dibaca tebal. Jadi ternyata pembahasan ahkamur ra' ini kalau kita kaji lebih dalam itu akan sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat, dan itu ada salah satu hal yang perlu kita perhatikan secara mendalam juga. Artinya tidak boleh kita sembarang kemudian menghakimi atau menghukumi satu huruf karena kemudian pengetahuan kita yang terbatas. Jadi ini saya pun menggali, ternyata kalau dilihat itu ada mungkin ratusan atau ribuan pendapat dari para ulama berkenaan dengan hukum ra'. Terutama ro yang berada pada ujung kalimat ya, yang akhir kalimat itu ya, yang qadr misalkan atau kabir, itu kemudian tergantung daripada harokat akhir ro-nya itu, ada yang dhammah, ada yang kasroh, ada yang fathah. Maka kemudian para ulama berbeda pendapat di sana. Kalau kemudian dhammah itu dibaca dengan tafkhim, tetapi umumnya kayak qadirun itu kalau waqaf itu qadir,
umumnya kita menyatakan bahwa itu hukumnya adalah tarkik ya, atau dibaca dengan tipis. Tetapi tidak sedikit juga ulama yang berpendapat membaca dengan tafkhim. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Kang Hadis, penjelasannya cukup jelas sekali dan masuk ya, jadi bisa dicerna oleh kita semua. Pastikan pemirsa di rumah mencatatnya ya, karena semua yang ada di sini juga mencatat. Dan pemirsa, nanti kita akan tafsirkan surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263 ini. Tapi sesaat lagi pemirsa, setelah kita berbuka puasa, setelah kita minum-minum dulu, nyemil-nyemil dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Baik, kembali Anda menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu keutamaan sodakoh, merujuk pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263. Sambil Anda bersantap buka puasa pemirsa, sambil terus menggali ilmu ya, kita akan simak tafsir dari Surat Al-Baqarah ini. Silakan Kang Zaini. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah itu seperti satu benih yang memunculkan 7 bulir. Pada setiap bulirnya terdapat 100 benih. Allah melipat gandakan terhadap orang-orang yang dikendakinya. Allah Maha Luas sekaligus juga Maha Mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan dan pahala dari bersedekah, dari membelanjakan harta kita di jalan Allah, di mana Allah mengumpamakannya dengan seseorang yang menanam satu benih biji. Dari biji satu ini kemudian tumbuhlah 7 bulir, di mana pada masing-masing bulir terdapat 100 biji. Jadi pada satu perbuatan baik, satu sedekah baik, maka Allah akan melimpatkan sampai 700 kali lipat. Jadi 7 dikali 100 menjadi 700 kali lipat. Itulah pahala dari bersedekah yang tentunya Mbak Rida di masa puasa ini di mana Allah menjanjikan kepada kita semua amal perbuatan akan dilipat gandakan pahalanya. Terlebih lagi apabila kita bersedekah atau berinfak, apalagi kalau melalui Basnas Kabupaten Cirebon, insya Allah pahala dari sedekah dan infak kita akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlipat-lipat ganda. Karena pahala sedekah itu sendiri berlipat-lipat, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan yang suci ini. Akan tapi sedekah yang dapat diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya itu adalah mempunyai syarat. Dan hal ini disyaratkan di dalam ayat yang kedua, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Jadi mereka yang menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah, disyaratkan apa yang mereka nafkahkan, apa yang mereka belanjakan harus tidak diikuti oleh mengungkit-ungkit sedekah tersebut, dan juga tidak diikuti oleh tindakan yang dapat menyakiti pihak yang menerima sedekah. Jadi ini mengindikasikan bahwa kita bersedekah dan membelanjakan harta kita di jalan Allah itu harus dilaksanakan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Karena kalau pelaksanakan dengan hati yang tulus dan ikhlas, tentunya kita akan ikhlas juga untuk memberikannya kepada orang lain. Berbeda kalau misalnya hatinya tidak ikhlas, tidak tulus, maka biasanya apa yang kita sudah lakukan itu nanti kita ungkit-ungkit, atau barangkali kita memberikannya dengan marah-marah. Nih, jaluk-jaluk ya? Baik, iya. Ada kata-kata seperti itu. Jadi itu yang dimaksud sedekah yang menyakitkan itu? Itu sedekah yang menyakitkan. Oh iya.
mengungkit-ungkit atau mungkin dengan berkata kasar dan lain sebagainya. Oleh karena itu makanya kemudian di akhir daripada ayat yang kita kaji pada hari ini, bahwa perkataan yang baik dan pengampunan itu lebih baik ketimbang sedekah yang diikuti menyakiti orang yang kita beri sedekah. Jadi daripada bersedekah hanya menyakiti orang lain, lebih baik kita berkata baik dan memberi pengampunan kepada orang lain. Kang, ini yang sering saya jumpai di jalan nih Kang. Ya. Sebetulnya seperti apa hukumnya? Kan ini kayak pengamen-pengamen yang nggak mandi-mandi kelihatannya kucel kayak gitu, terus pakai anting segala macam, itu gimana sedekah kita kan? Jadi sepanjang itu untuk bersedekah dengan niat baik, saya pikir insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi barangkali kita juga perlu melihat dampaknya yang lebih panjang. Ya. Kira-kira kalau misalnya saya memberikan kepada orang yang bersangkutan, apakah kemudian pemberiannya ini akan Pakai mabuk misalkan pakai kayak mabuk gitu kan? misalnya, Ya. atau akan menjadi ketergantungan yang bersangkutan dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang akan lebih baik kalau kita melihat-lihat. Tapi Ya. kalau memang yang di hadapan kita itu adalah orang yang betul-betul membutuhkan, fakir miskin, maka saya pikir Lebih baik ke situ ya Kang ya? ya lebih baik kita, karena sedekah apapun bentuknya dan kepada siapapun kita memberikannya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Baik, ya. Ada yang mau bertanya? Ya, Ya, silakan. izin bertanya. Jadi saya melihat pada masa saat ini nih, ada orang yang mungkin hasil dari penipuan atau judi gitu, itu buat sodakoh gitu, buat donasi kepada orang-orang lain gitu. Itu bagaimana? Jadi sebenarnya sedekah yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sedekah dari hasil halal. Dari hasil yang halal. Hasil Harus yang ya halal. itu ya. Seperti zakat juga, itu yang wajib zakatnya adalah merupakan hasil pekerjaan yang halal. Nah, bagaimana dengan yang didapatkan dari sesuatu yang tidak halal? penipuan ya. Penipuan Itu gitu. justru wajib untuk diberikan kepada, kalau misalnya itu hak orang lain, berarti harus diberikan kepada orang yang kita zoliminya, seperti mencuri dan lain sebagainya. Maka harta itu tidak boleh disedekahkan kepada siapapun, akan tapi harus dikembalikan kepada pemilik dari harta itu. Tapi kalau misalnya itu hasil dari mungkin hasil usaha yang diharamkan oleh Islam, maka hasil dari usaha tersebut harus ditasarufkan, harus dibelanjakan semuanya dalam kemaslahatan untuk Iya. ya Jadi lebih baik seperti itu seperti gitu. itu. Iya. Cukup jelas ya? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Baik kan, dilanjut dulu. Silakan. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan mereka yang bersedekah dan tidak mengikuti sedekahnya dengan perbuatan menyakiti, maka Allah akan menjanjikan kepada mereka ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti di samping tadi dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, Ya. Allah juga menjanjikan pahala yang tidak terhingga insya Allah di surga, di mana orang-orang yang bersedekah ini la khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak merasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Tempat kita tidak merasa takut dan tidak merasa sedih adalah di surga nanti. Ini merupakan pahala yang sangat besar. Oleh karena itu sekali lagi, ini mumpung bulan Ramadan, mangga untuk pemirsa RCTV Langkah Padane untuk bersedekah, untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, khususnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Masya Allah. Baik, ringkasan kesimpulannya Kang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melipat gandakan amal perbuatan baik kita. Allah menjanjikannya dengan 10 kali lipat, dan untuk pahala bersedekah Allah akan melipatkannya sampai 700 kali lipat. Tentunya sedekah yang pahalanya dilipat gandakan ini adalah sedekah yang memenuhi syarat-syarat dari sedekah, diantaranya harus dikeluarkan dengan ikhlas dan sedekahnya tidak diikuti oleh perbuatan yang menyakiti pihak yang kita beri sedekah. Masya Allah. Terima kasih, ilmunya bermanfaat sekali ya, menambah pengetahuan kita tentang sedekah. Apalagi
apalagi dilaksanakan di bulan suci Ramadan ya pemirsa. Ayo kita berlomba-lomba untuk bersedekah nih pemirsa. Dan kemana sedekahnya? Ke Basnas pastinya ya. Baik, tadi kita sudah kaji surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263 dari tajwid dan juga tafsirnya pemirsa. Semakin disirami rohani kita, semakin baik ibadah kita. Idealnya seperti itu ya pemirsa. Dan bacaan Al-Qur'annya juga semoga semakin membaik ya pemirsa di rumah ya. Dan sudah habis waktunya pemirsa, sore hari ini kami harus pamit undur diri. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir di sini. Terima kasih Kang Hadis. Terima kasih Kang Zeni. Saya Rida Fairuz pamit undur diri. Sampai jumpa di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon besok pemirsa. Yuk kita makan dulu, kita berbuka puasa. Saya Rida Fairuz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh